untuk itu pemirsa sudah hadir bersama saya di studio malam hari ini kedua orang dari almarhum Yosua Huta Barat yang sudah menyempatkan hadir. Sudah ada Ibu Rostin Simanjuntak. Selamat malam Ibu Rostin. Boleh digunakan mikrofonnya Ibu. Ibu Rostin, sebelumnya kami mengucapkan berbelasungkawa atas peristiwa yang menimpa anak Ibu. Dan kami juga mengucapkan terima kasih sekali karena Ibu masih bersedia menyempatkan diri untuk hadir di tengah kesibukan memenuhi persidangan ya Bu ya. Terima kasih Bu Rostin. Terima kasih kembali. Dan juga ada Bapak Samuel, ayah dari almarhum Yosua Huta Barat. Pak Samuel, selamat malam. Selamat malam. Ya. Di sebelah kiri saya juga ada Prof. Gayus Lumbun, ini mantan Hakim Agung. Selamat malam Prof. Selamat malam. Boleh digunakan nanti Prof mikrofonnya ya. Dan Selamat malam. di ujung sana ada Pak Panda Nababan, ini wartawan senior. Selamat malam Pak Panda. Selamat malam. Terima kasih ini Bapak-Bapak juga sudah menyempatkan hadir ya malam hari ini. Kita sudah menyaksikan bersama bagaimana persidangan berjalan. Saya ke Ibu Rostin, sekali lagi kami ucapkan terima kasih Ibu. Ini jadwal sidang sangat padat ya Bu ya. Betul sekali. Ibu dan Bapak beserta keluarga besar bolak-balik terus dari Jambi ke Jakarta. Jambi atau balik ke Medan? Balik ke Sungai Bahar Jambi. Sungai Bahar Jambi. Sungai Bahar Jambi, Jakarta. Kembali ke Sungai Bahar kembali. Setiap minggu tuh bolak-balik terus ya Bu ya? Balik. Fisik pasti lelah, mental pasti lelah ya Ibu? Iya benar. Betul, apalagi menghadapi, kemarin kami menyaksikan menghadapi para terdakwa di persidangan. Iya, Itu betul. untuk pertama kali Bu Rostin bertemu langsung dengan Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati serta terdakwa lainnya? Iya benar, baru pertama sekali bertemu fisik kepada Ferdi Sambo dan Putri. Itu pertama kali Bu Rosti bertemu ya? Iya, pertama sekali. Ketika pertama bertemu di ruang persidangan itu, bisa tidak Ibu ceritakan kami apa yang ada di dalam benak Ibu Rosti, apa yang Ibu rasakan ketika melihat sosok wajah yang telah melakukan perencanaan, diduga telah melakukan perencanaan pembunuhan? Memang melalui sesudah peristiwa pembunuhan kepada anak kami yang sudah dilakukan Ferdi Sambo beserta Putri dan komplotannya, saya memang menunggu momen yang sangat tepat ini, atau momen bertemu fisik kepada Sambo dan Putri. Saya mau melihat bagaimana sikap atau perilakunya di saat kami bertemu dengan apa yang sudah dia lakukan kepada anak saya. Tapi saya lihat di sana Ferdi Sambo masih menunjukkan keangkuhannya. Dia masih merasa memiliki kekuasaan, pangkat, jabatan maupun keberadaannya yang bagaimana dia biasakan diterapkan di dalam kesehariannya mungkin. Itu yang saya terlihat di sana. Dari mana yang kelihatan oleh Ibu? Dalam hal apa? Apakah ketika dia berkata-kata atau menyampaikan pernyataan permintaan maaf, atau dari mana Ibu melihat itu, atau gerak-geriknya? Kalau kita sebagai orang, walaupun kami orang awam, mungkin tidak begitu mendalam ke dalam melihat fisik orang, tapi saya secara ibu, saya melihat wajahnya, mimiknya, pandangan matanya, dan cara duduk dia dan memandang, di sana kan akan menunjukkan sifat setiap karakter manusia. Secara psikologi itu masih menunjukkan keangkuhan dan kecongkaan. Oke. Kita juga sama-sama kemarin menyaksikan ya. Kami akan coba menghadirkan kembali ya Bapak Ibu, Bapak-bapak, bagaimana pernyataan permintaan maaf yang disampaikan oleh terdakwa Ferdi Sambo. Kita saksikan terlebih dahulu bersama. Bu Yosua, saya sangat memahami perasaan Bapak. Saya mohon maaf atas apa yang telah terjadi. Saya sangat menyesal saat itu saya tidak mampu mengontrol emosi dan tidak jernih berpikir. Di awal lewat persidangan ini, saya ingin menyampaikan bahwa peristiwa yang terjadi adalah akibat dari kemarahan saya atas perbuatan anak Bapak kepada istri saya. Itu yang harus saya sampaikan, nanti akan dibuktikan di persidangan. Saya yakini bahwa saya telah berbuat salah dan saya akan bertanggungjawabkan secara hukum. Saya juga sudah minta ampun kepada Tuhan. Demikian mungkin. Terima kasih.
Ya, tadi itu pernyataan maafnya dari Verdi Sambo. Apa yang Ibu Rosti bisa lihat dari pernyataan maaf? Saya minta maaf, tapi masih ada kalimat selanjutnya kan setelah itu dari Pak Sambo. Iya, sangat benar sekali. Kalau seseorang mengatakan maaf, tidak ada kata kecuali atau tanpa terkecuali. Tidak ada, kalau namanya orang udah berkata maaf, apa yang keluar dari mulut seharusnya begitu juga dari lubuk hati yang dalam, atau harus menggunakan hati nurani sebagai manusia yang beretika, yang punya moral, yang sudah melakukan pembunuhan kepada anakku secara sadis. Tapi di sana dia masih tetap mengatakan tidak lepas dari perbuatan anak ibu dan anak bapak. Jadi kami di sini heran, sebagai dia sudah selama ini sudah memegang yaitu penegak hukum atau sebagai penegak hukum, dan dia sebagai polisi sebenarnya tahu dia aturan dan tahu dia sikap bagaimana melindungi anak buahnya atau melindungi ajudannya. Jangan dia menggunakan keegoannya sendiri. Di sini saya lihat si Pak Verdi Sambo masih tetap kekeh dengan mengatakan tidak lepas dari perbuatan anak ibu dan bapak. Jadi permintaan maafnya itu hanya di bibir saja, tidak tulus dan tidak jujur sebenarnya dari dalam hatinya. Tapi ibu sendiri bisa tidak memaafkan, walaupun tadi ibu menangkap itu tidak tulus karena ada embel-embel tidak terlepas dari kesalahan anak dan bapak ibu. Tapi ibu apakah bisa menerima pernyataan maaf dari Pak Verdi Sambo? Menerima maaf orang, kita diajarkan dari secara agama maupun agama apa saja. Kita diajarkan saling memaafkan, saling mengampuni. Tapi seperti juga akan tetap saya kembalikan kepada dia, tidak lepas dari hukum. Apa yang sudah dia perkatakan, apa yang sudah disebut dia, apa yang sudah diutarakan dia di depan hakim, jaksa penuntut dan pada PH sendiri, tidak lepas dari hukum. Mari pertanggungjawabkan perbuatan dia bagaimana hukum yang berlaku di negara kita. Biarkan hukum berproses. Biarkan hukum dulu ya, yang memproses sesuai perbuatannya. Baik, nanti saya juga ingin menanyakan komentar Pak Samuel. Terakhir kita berbincang di studio ini juga Pak, persiapan Bapak menjelang bertemu dengan terdakwa secara langsung ya Pak ya. Nanti kami akan lanjutkan perbincangan ini, kita harus jeda dulu sejenak. Dua Sisi akan kembali pemirsa sesaat lagi. Saya lanjutkan kembali Dua Sisi, Pak Samuel. Terakhir kita berbicara di studio ini di Dua Sisi pekan lalu adalah persiapan Anda untuk pertama kali dengan Verdi Sambo CS. Nah, ketika kemarin 2 hari lalu sudah bertemu, apa yang Anda rasakan ketika melihat Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal? Apa Pak Samuel yang terlintas di benak Bapak? Memang sebelum persidangan di hari yang lalu, kami terlebih dahulu mempersiapkan mental dan kesehatan. Jauh-jauh hari semenjak ada ini kejadian yang begitu meninggalnya anak kami Yosua, saya memang pengen bertemu secara langsung dengan Verdi Sambo dan si Putri. Inilah momen yang sangat saya tunggu di waktu persidangan di 2 hari yang lalu. Begitu saya masuk persidangan, yang saya lihat langsung si Verdi Sambo. Mimik matanya, begitu juga si Putri. Apa yang Anda tangkap Pak Samuel? Saya tangkap dari sinar mata dia itu di sana masih terbesit di dia kayak seperti dibilang istri saya tadi, dia merasa lagi kadip propam atau polisi. Sangat sulit saya lihat dia melepaskan ini. Selaku saya orang awam, memang saya bukan ahlinya soal menilai begitu ya. Tapi kita memandang secara apa yang terlihat di depan mata saja. Apa yang terlihat di depan mata dari gerak-gerik wajahnya aja, apalagi sesudah Pak Hakim yang mulia menanyakan kepada saya apakah saksi Samuel Huta Barat mengenal terdakwa Verdi Sambo dan Putri. Saya mohon kepada yang mulia, Pak Hakim yang mulia,
minta izin, tolong dibuka itu masker, biar saya mengenal secara langsung. Selama ini kan apalagi si Putri itu kemana-mana selalu pakai masker. Jadi bagaimana saya mau menilai dia secara langsung, disitulah pendukung kita yang di persidangan langsung membuat support kepada kita. Apalagi sesudah saya lihat wajahnya si Putri, sesudah dibuka itu masker, sifat dia tidak jauh beda dari suaminya. Merasa dia lagi yang punya berkuasa. Tapi ya sudahlah, Tuhanlah yang menjamah hatinya biar dia boleh kembali ke jiwa-jiwa yang merendah. Oke, tapi ini pertanyaan sama nih Pak dengan Ibu Rosi tadi. Permintaan maaf dari para terdakwa, apakah Anda akan menerimanya? Di waktu mereka minta maaf, apalagi Ferdi Sambo dengan Putri itu kan membaca teks. Kertas ya. Kalau memang setahu saya, seseorang, siapapun itu orangnya, kalau memang dia secara tulus dari lubuk hati untuk mengucapkan minta maaf itu, tanpa teks itu. Tanpa teks. Di agama diajarkan itu. Dia pun saya lihat membaca teks itu dengan keadaan terpaksa. Tidak setulusnya. Apalagi dia membacakan itu, mengutarakan permintaan maafan, di penghujung itu dia selalu menekankan bahwa terjadi pun ini semua, memang dari awal diakuinya perbuatannya, dia akan bertanggung jawab dalam hal ini. Tapi di situ dia selalu menekankan bahwa almarhum terjadi ini semua akibat dari perbuatan anak bapak. Jadi di sinilah yang sangat terngiang di pikiran saya. Sedangkan perbuatan di anak saya almarhum Joshua itu kan sudah di SP3 di Duren 3. Jadi dibuka lagi skenario lagi di Magelang. Sedangkan yang di Magelang bukti dan sebagainya laporan polisi tidak ada. Malah anak saya almarhum makin dipitnahnya yang sudah jadi kembali ke alam baka. Jadi di sini saya memang melihat begini, ini enggak tulus ini minta maaf. Tapi dalam hal ini kita selaku umat beragama, saya rasa di agama apapun itu selalu diajarkan saling memaafkan. Tapi kita di negara hukum, saya tidak mau mendahului hukum, proses hukum tetap berjalan agar sesuai apa yang telah diperbuatnya di negara kita ini. Oke, baik Pak Samuel. Sebelum saya ke Prof. Gayus, saya mau ke Pak Panda. Ini sebagai wartawan senior Pak Panda yang menyaksikan banyak kasus yang terjadi di tanah air. Bagaimana Anda melihat kasus ini dan jalannya persidangan, termasuk tadi kalau orang tua melihat ini permintaan maaf dari para terdakwa tidak tulus. Bagaimana Pak Panda Anda melihat perjalanan kasus ini dan juga persidangan yang berjalan? Jadi pertama yang menarik dan kemudian menjadi konsistensi, hakim ini penampilannya, intonasinya, logikanya, pertanyaannya terus terang mengagumkan saya. Apa yang buat Anda kagum? Mengagumkan dalam arti kata akurasinya, tekanannya, dan sebagainya. Dari pengalaman saya sebagai wartawan pengadilan di masa lalu, biasanya awal-awalnya bagus. Akhirnya enggak. Loyo gitu loh. Nah kita harapkan konsistensi dari hakim ini akan terus. Intensitas mereka akan terus. Demikian juga jaksa. Ini dari berdasarkan pengalaman gitu loh. Jadi kita harapkan juga jaksa, apalagi yang jaksa wanita itu bukan main kulihat. Artinya kagum aku jalan logikanya, kesimpulannya dan sebagainya. Jadi kembali tadi yang dikatakan oleh Pak Samuel sama Ibu Rosdi tadi mengenai kedua orang ini, saya terus terang melihat biarlah jaksa dan hakim nanti yang akan mengapakan dia. Kalau memang betul-betul dia meminta maaf, perilakunya kan ketahuan. Akan ketahuan dalam jalannya persidangan ini. Jadi bahwa dia masih menunjukkan kekuasaan, dia masih mengapakan itunya, nah sejauh mana jaksa nanti mampu menaklukkan itu. Oke, Pak Panda, ini berdasarkan pengalaman Anda sebagai wartawan di pengadilan yang cukup lama ya. Dari awal ketika jaksa membacakan
tuntutan dan lain-lain, ini kan pihak terdakwa langsung melakukan penolakan nih, dianggap dakwaannya lemah lah, tidak runut dan segala macam. Anda juga melihat seperti itu? Iya, itu artinya itu biasa. Artinya bahwa akan ada reaksi, itu biasa. Tapi kalau lihat dari caranya jaksa dan kemudian juga hakim, saya terus terang bilang sama Pak Samuel, bisa pulang dengan gembira dulu ke Jambi gitu loh. Artinya keapaan mereka, keseriusan mereka, intensitas mereka itu. Ini kan sekarang seluruh republik melihat ini. Ya, betul. Seluruh jutaan mata melihat gitu loh. Kalau saya jujur hati kecil, saya bangga dengan hakim dan jaksanya. Gitu loh. Moga-moga mereka betul-betul konsisten, maka terobatilah, berkuranglah kesedihan dari Pak Huta Barat sama Ibu Rosti. Jadi kalau dilihat bagaimana mereka itu konsisten, itu yang hendak saya garis bawahi, gitu loh. Saya ke Prof. Gayus lebih dahulu. Prof. Gayus, tadi kita sama-sama menyaksikan permintaan maaf walaupun dinilai tidak tulus, dan hampir semua terdakwa menyatakan hal yang sama, permintaan maaf. Walaupun ada yang terkesan terpaksa membacakan permintaan maaf, ada yang dengan bersimpuh ke hadapan orang tua Joshua. Apakah ini akan banyak atau sedikit banyak mempengaruhi pertimbangan hakim atau tidak sama sekali? Atau seperti apa maknanya di persidangan? Saya memperhatikan sekali apa yang disampaikan oleh keluarga korban, Bapak dan Ibu almarhum Yosua. Di sini ditekankan bahwa permintaan maafnya itu tidak tulus. Permintaan itu tidak dengan kesadarannya tulus. Itu yang saya perhatikan. Maka saya berpendapat, kalaupun dengan pendekatan alat bukti, persiapan sehingga pembunuhan ini nanti terungkap sebagai pembunuhan berencana, dihukum berat ya, dari 20 tahun seumur hidup dan mati, tetapi ini meninggalkan satu inventarisasi proses hukum yang tidak lengkap. Apa yang tidak lengkap di sini? Yang tidak lengkap karena tidak pernah secara tulus digambarkan, diceritakan bahwa sesungguhnya terjadi seperti apa. Motifnya. Motifnya, walaupun motif ini bagi ukuran saya tidak penting untuk menghukum. Karena sudah ada persiapan. Iya, ini juga di awal jadi pembahasan kita, Prof. Gayus, bahwa di awal-awal kasus ini mulai masuk ke persidangan, disebutkan banyak pakar hukum yang juga menyebutkan motif sebenarnya nggak penting lagi karena terdakwa sudah mengakui perbuatannya. Betul, tetapi dengan keadilan yang substansial, yang lengkap, maka ada hal yang masih ditutupi. Dan ini bagi saya merupakan dark number. Ini dark number ini. Dihukum pun masih menyisakan. Kenapa sih ini dilakukan pembunuhan ini? Itu dark number-nya. Anda memprediksi bahwa nanti sekalipun hukuman sudah diberikan, yang namanya motif ini masih nggak akan terbongkar? Tidak terbongkar, ini merupakan hutang sebenarnya. Hutang dari penegakan hukum di kejahatan ini. Kita pernah mengalami dan punya kasus Sum Kuning. Sum Kuning ini tidak terungkap sampai hari ini. Itu tahun 1980-an. Pak Banda pasti sangat ingat. Itu sampai Kapolrinya berhenti itu. Kapolri minta berhenti, nggak sanggup lagi. Bahkan ditugas sebagai duta besar pun dia menolak. Pak Hugeng. Pak Hugeng itu kredibilitasnya sangat tinggi di masyarakat. Dia kewalahan untuk menyelesaikan karena intervensi banyak pejabat tinggi. Nah ini yang saya khawatirkan, bukan intervensinya, tetapi ketidakterungkapannya. Tidak terinventarisasi secara lengkap bentuk apa yang dilakukan karena motifnya apa itu yang jadi setelah dihukumkan saya katakan motifnya tidak penting karena sudah mempunyai petunjuk lain yaitu persiapan pembunuhan. Itu oke, sudah clear, dihukumlah sekian tahun. Tapi ini mesti menyimpan dark number namanya. Dan di sini pernah saya temukan, kalau kita ingat serial film Dark Justice, itu sampai pelakon itu kan Marshall ya mengatakan dia kewalahan untuk melihat jalannya proses persidangan, sehingga dia mengatakan justice may be blind, but it can see in the dark. Artinya apa? Ini kegelapan semua. Hari ini dalam gelap. Tapi apa yang terjadi? Prof, siapa yang bertanggung jawab untuk bisa mengungkap motif ini, untuk membuat terang benderang ini? Kalau di persidangan tentu JPU dan hakim. Tapi sebatas apa yang ada di dakwaan itu sulitnya. Di dakwaan tidak pernah menempatkan proses kejahatan seksual, tidak ada di situ. Nah ini menjadi fase yang lain yang perlu diungkapkan. Mungkin melalui SP3 tidak ada ketika Polres Jakarta Selatan menghentikan, tidak ada upaya hukum dari korban dengan pra peradilan misalnya. Kemudian pelaporan di tempat yang diduga terjadi di Magelang dan lain tidak ada pelaporan mengulang dari apa dilaporkan itu. Jadi bagi saya ini dark number.
untuk keseluruhan peristiwa. Hukuman mungkin diputuskan, hakim bertanggung jawab atas dakwaan itu memutus ini, tetapi menyimpan misteri. Misterinya adalah kenapa bisa terjadi peristiwa ini yang ditanyakan oleh keluarga korban juga di beberapa kesempatan. Tolong jelaskan kenapa anak saya sampai dibunuh. Akankah misteri ini terbongkar begitu di akhir persidangan? Ini penting untuk masyarakat, penting untuk publik. Kenapa penting untuk publik, Prof? Publik akan merasakan keadilan sosial. Ada social justice yang tidak tuntas. Ini perlu disikapi oleh negara. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan kembali juga mendengarkan bagaimana pengalaman Pak Panda sebagai wartawan di persidangan yang sudah malang melintang ya Pak ya. Tapi kita harus jeda sejenak, dua sisi akan kembali sesaat lagi. Anda masih bersama kami di dua sisi, saya langsung ke Ibu Rosti. Ibu, tadi mendengarkan penjelasan Prof. Gayus bahwa ini kemungkinan besar vonis akan dijatuhkan oleh hakim. Tapi motifnya kemungkinan besar tidak akan pernah terbongkar. Bagaimana keluarga menanggapi hal ini? Ibu, kalau seandainya motifnya nggak terbuka nih, tetap bersikukuh bahwa ini adalah tetap pelecehan seksual gitu. Ya, berhubung ini kasus sudah ditangani hakim, jaksa, kan mereka bisa melihat, karena bidang mereka di sana, bidang beliau hakim di sana, profesi mereka di sana. Jadi kami sebagai keluarga mengharapkan hakim bisa menggali apa sebenarnya kejahatan Sambo Putri bersama komplotannya ini. Mengapa mereka bersama-sama menginginkan kematian daripada anakku? Kalau sekedar pelecehan, kan harus ada laporannya. Laporan sudah di SP3 kan. Nah, terus berpindah lagi ke Magelang. Di Magelang sudah diselidiki. Tidak juga mau menunjukkan alat bukti yang sah. Dan melenyapkan juga alat bukti-bukti anak yang lain di sana. Seperti milik anak aku. HP-nya, laptopnya. Ya ini kan di hukum kita ini ya mohon kami sebagai orang tua yang sudah korban atau sudah kehilangan anak saya yang saya banggakan dan saya cintai. Jadi kami mohon publik juga bantu kami. Publik mohon dukungan, supportnya untuk mencari atau menggali kejahatan apa ini dalam perbuatan Sambo Putri bersama komplotannya. Dan kita sama-sama lihat ada melibatkan oknum polisi yang lainnya. Jadi kalau ini saya lihat, saya sebagai orang tua walaupun saya enggak ada profesi di bidang hukum atau penegak hukum atau saya berada di kepolisian, saya mau kalau melihat sebagai ibu, kejahatan apa mereka menginginkan daripada kematian anak saya ini. Itu sudah sempat Ibu tanyakan juga ke Sudah saya tanyakan. CCTV itu kan bisa itu. Dari CCTV aja sebagai alat bukti, apalagi rumah seorang jenderal. Tidak mungkin tidak diperlengkapi alat bukti atau pengamanan yang sangat ini, yang sebaik-baiknya. Kami aja di desa-desa lengkap dengan CCTV, warung-warung kecil aja CCTV. Jadi kalau cuma mendengar keterangan, penjelasan, dalinya si Sambo maupun si Putri dan semua saksi-saksi yang ada di sana, apa cukup kayak begitu di hukum kita? Di hukum kita kan harus ada bukti yang valid, harus ada bukti yang sah. Nah, itu baru hukum kita benar-benar nanti di sana terbukti yang jelas. Jadi kepada hakim, kepada jaksa penuntut atau JPU, kami mohon mari Bapak bantu kami untuk menggali ini untuk kebaikan tubuh Polri ini, karena si Sambo berada di tubuh Polri. Jadi semoga tubuh Polri ini, instansi ini boleh merasa rakyat Indonesia maupun warga masyarakat yakin dan percaya nyaman akan perbuatan atau tugas-tugas Polri di negara kita ini. Baik. Ini harapan kami. Baik, tadi di awal kita sudah menyaksikan ya Bu ya bagaimana permintaan maaf dari Ferdi Sambo. Sekarang kami ingin menghadirkan kembali bagaimana permintaan maaf dari Putri Chandrawati. Kita saksikan bersama. Saya dan Bapak Ferdi Sambo tidak sedetik pun
menginginkan kejadian seperti ini terjadi dalam kehidupan keluarga kami, yang membawa duka dan luka yang dalam di hati saya dan keluarga. Saya juga sebagai seorang ibu bisa merasakan bagaimana duka yang dalam di hati ibu sebagai ibunda dari Yosua yang mengalami kehilangan seorang anak yang adalah nafas kehidupan. Untuk itu, dari kerendahan hati yang dalam, saya mohon maaf untuk ibunda Yosua beserta keluarga atas peristiwa ini. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa membuka dan menguatkan hati ibu dan Bapak Samuel Huta Barat beserta keluarga. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai ibu dan Bapak Samuel serta keluarga. Dan saya siap menjalankan sidang ini dengan ikhlas dan ketulusan hati saya, agar seluruh peristiwa yang terjadi dapat terungkap. Terima kasih. Bu Rosti, tadi kita dengarkan bagaimana Ibu Putri menyampaikan, membacakan pernyataan maaf dengan berlinang air mata juga. Saya juga melihat Ibu sempat menangis. Apa yang Ibu, di pikiran Ibu sampai Ibu ikut menangis? Apakah melihat permintaan maafnya atau hal lain? Kalau saya melihat, apalagi kami sama-sama ibu yang telah melahirkan anak yang seharusnya menjadi contoh panutan buat anak-anak kami, agar kami memberikan didikan. Kalau seorang ibu itu harus memberikan didikan yang baik kepada anak. Jadi kalau saya lihat di sini Putri, seorang ibu hanya bicara, berkata, itu pun membacakan teks atau bacaan yang telah ditulisnya. Kalau seorang ibu udah mengatakan, berkata, minta maaf, itu harus terungkap dengan sendirinya. Terungkap dari lubuk hati yang sangat tulus. Jadi tidak, kata maaf itu tidak hanya dibuat-buat kalau itu kata maaf itu tulus. Mengalir bagaikan air sendiri itu kalau kita sudah mengatakan maaf. Jadi maafnya seorang ibu itu kan memberikan contoh yang tidak baik, apalagi di depan publik, di depan hakim, di depan semua media di sana. Jadi saya lihat di situ Putri itu memang dia dasar perempuan pembohong yang biasa mungkin diterapkan di dalam kehidupannya. Ya, dia adalah pembohong dan pembohong. Kebohongan yang selalu ditutupi di dalam peristiwa pembunuhan yang mereka sudah lakukan kepada anak saya. Ini yang saya betul-betul rasakan. Saya bukan menangis karena perkataan maafnya atau dengan wajahnya, mimiknya yang dibuatnya sesendu apapun itu. Saya bukan menangis karena itu. Saya mengenang betapa sakitnya, betapa sadisnya anakku di depan seorang perempuan yang telah melahirkan anak. Tidak ada hati nuraninya sedikit pun, tak bergeming sedikit pun. Melihat peristiwa yang sangat sadis dan biadab ini, saya sayangkan kepada seorang ibu yang sudah melahirkan anak. Bagaimana ini yang saya rasakan, bagaimana apabila itu terjadi kepada anaknya. Apakah dia bersedia seperti omongannya kepada media atau kepada publik? Saya bersedia, saya akan menerima apa yang terjadi pada saat ini kepada saya. Saya mempercayai suami saya yang saya cintai, malah dia berkata cinta lagi di dalam kasus peristiwa pembunuhan yang mereka lakukan bersama-sama kepada anak aku. Satu orang bisa hanya satu nyawa orang harus bersama-sama mereka menghabisi, tidak memberikan pertolongan kepada anak saya yang sudah mengabdi.
yang sudah setia melakukan tugas pengawalan, melindungi mereka. Tapi ini seorang perempuan yang menjadi seorang ibu. Tidak bergeming hatinya, hati nuraninya sudah mati. Bisa dikatakan tidak berarti dan tidak berguna. Sia-sia hidup seorang perempuan yang tidak memiliki kasih kepada anak. Hewan aja kalau mati di depan di rumah kita akan kita berikan pertolongan. Di sini sangat saya hancur berkeping-keping, tersayat-sayat melihat putri mengatakan kata jujurnya itu, kata maafnya itu. Sakit sekali. Jadi mohon kami sebagai ibu yang kehilangan anak dan kepada semua yang ada di persidangan, di penuntut jaksa umum maupun hakim, berikan kami keadilan yang seadil-adilnya. Itu kerinduan kami dan permohonan kami buat semuanya. Baik, kita memang tidak berada di posisi Ibu Rosti, kita tidak bisa merasakan, kita tidak melewati mungkin ya Prof, Pak Panda, apa yang kehilangan Pak Samuel dan Ibu Rosti rasakan. Tapi tentunya kita juga sama-sama berharap bagaimana seperti yang Prof Gayus bilang tadi, agar kasus ini bisa terungkap, tidak hanya hakim memberikan vonis kepada para terdakwa, tapi juga membuka seterang-terangnya apa sesungguhnya menjadi motif terhadap pembunuhan terhadap Joshua, seperti juga diharapkan oleh pihak keluarga ya Bapak. Baik, kami akan lanjutkan pemirsa dua sisi, kami harus jeda dulu sejenak, tetaplah bersama kami. Kita lanjutkan kembali perbincangan di dua sisi malam hari ini. Saya ingin ke Pak Panda, nanti juga ke Prof Gayus. Ini kalau kita lihat bagaimana kan keluarga berharap sangat besar ini ya terhadap persidangan ini, selain mencari keadilan juga untuk membongkar motif sesungguhnya. Tapi kalau kita lihat jalannya persidangan, saksi-saksi yang dihadirkan termasuk ART dari Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri kemarin berkelit kalau kita lihat ya. Nah ini akan menjadi obstacle tersendiri atau kesulitan tidak bagi hakim dengan saksi yang memberikan keterangan yang berputar-putar, berbeda-beda. Pak Panda, Anda melihatnya gimana? Saya dalam hal ini ya harus mengakui ada satu kebanggaan, bukan karena sukuisme ya, solidaritas, kekompakan orang Batak itu mengagumkan. Saya pikir Pak Samuel merasakan itu. Dari keluarga Huta Barat, dari keluarga Simajuntak, belum lagi dari kami-kami ini. Dan juga kalau tidak punya sikap begitu, waktu dibawa dulu ke Jambi, tidak ada satu karakter yang begitu kuat, terutama dari ibu, tidak barangkali ini akan beda. Ya. Tapi dengan jeritan dan segala macam dan sikap itu, perlawanan itu punya dampak yang begitu besar. Ya, kalau enggak akan cincai. Dianggap selesai. Tapi karena dengan alasan perlu ada ulos, perlu diapain dan segala macam, kultur itu mengambil peran yang begitu besar gitu loh. Nah kembali kepada pembicaraan kita, saya lihat ini kan belum selesai mereka, baru nanti 1-2 hari ini kan mereka minggu depan sebagai terdakwa. Terdakwanya kan belum diperiksa. Disitulah nanti masyarakat akan tahu maafnya itu sandiwara apa tidak. Seperti yang dikatakan Ibu Rosti tadi. Itu sandiwara apa tidak maafnya itu, hanya lip service, hanya apa itu maafnya itu gitu. Itu akan kelihatan. Dan juga saya pikir saya diingatkan Pak Gayus, contempt of court, satu penghinaan di pengadilan itu bisa dipidanakan. Kalau nanti cerita pelecehan ini masih diterus-teruskan oleh pengacaranya, Ibu Rosti Samuel keluarga bisa mengadukan fitnah, bisa memperkarakan gitu loh. Nah tapi saya percaya jalannya persidangan ini dengan kredibilitas jaksa, dengan hakim yang begitu itu nanti akan ada kejutan-kejutan, surprise yang menelanjangi, yang akan membuka tabir-tabir kebohongan. Tapi akan kesulitankah dengan saksi yang memberikan keterangan berbelit-belit, berputar-putar, bahkan tidak konsisten gitu Pak Panda?
Enggak, maksud saya ini sekarang terdakwanya. Oke. Terdakwanya akan diperiksa. Dikejar nanti ya. Oke. Akan diperiksa, itu akan kelihatan, masyarakat jutaan akan melihat. Sama itu Ibu Rosti katakan tadi, dari matanya, dari gapanya, itu akan telanjang. Gitu loh. Di situ dia nggak bisa membuat tabir lagi. Apalagi dengan jaksa-jaksa yang handal JPU-nya. Oke. Gitu loh. Prof Gayus, kemarin kita menyaksikan walaupun suaranya on off nih audionya, ART-nya yang bernama Susi ini kan memberikan keterangan agak berbelit-belit nih Prof. Ini menyulitkan hakim atau tidak nih? Apa dampaknya bagi seorang saksi yang juga memberikan keterangan, entah itu keterangan palsu atau tidak jelas dan lain-lain? Ya, tentu itu ada hukum yang mengatur dengan sanksinya di 242 KUHP itu jelas, saksi palsu kalau dia memang tidak benar yang disampaikan. Tetapi saksi ini diberi kesempatan sampai berakhirnya pemeriksaan saksi dan dia merubah. Saya memperhatikan sekali tentang digendongnya Ibu PC itu ternyata bukan oleh korban. Ini semua pengakuan yang merubah tadinya. Nah, perubahan ini terjadi karena juga banyak saksi lain yang menyampaikan hal itu yang berada di tempat yang sama. Oleh karena itu, hakim akan terfokus kepada persesuaian. Semua saksi yang banyak ini akan disesuaikan dan hakim mengambil kesimpulan. Tapi satu hal yang harus saya sampaikan, di setiap kejahatan terutama pembunuhan yang menarik demikian banyak perhatian publik, itu yang menjadi pihak itu bukan hanya pelaku dan korban, tapi ada negara. Nah, oleh karena itu negara berkewajiban juga untuk mensupport agar perkara ini terbuka utuh. Inventarisasinya harus lengkap. Kenapa dilakukan, di mana dilakukan, kejadian, keadaan, dan perbuatan, 3 hal ini menjadi pegangan. Sehingga ini menjadi lengkap. Dan ini menjadi bagian dari negara yang memiliki satu proses penegakan hukum yang tuntas. Tidak ada dark number di sini. Itu yang akan kita tunggu ya, Prof, ya, dari proses peradilan ini. Terakhir ke Pak Samuel. Pak Samuel, boleh nggak sedikit cerita, ini adik dari almarhum sendiri masih di instansi kepolisian sekarang ya Pak ya. Ada rasa ketakutan atau tidak atau apa, masih tetap akan terus berada di instansi kepolisian setelah peristiwa ini? Adiknya almarhum Joshua yaitu Mahareja Rizky, dulunya memang dia bertugas di Mabes Polri Jakarta. Ini dulu perlu saya luruskan dulu. Di awal pindahnya si Reja ke Jambi, banyak berita di media bahwa sesudah meninggal Joshua, adiknya dimutasi. Sebenarnya yang terjadi dalam hal ini kami yang meminta dipindahkan keluarga yang meminta ke kepolisian adiknya si Reja biar dipindah ke Jambi. Dalam hal ini pihak kepolisian mengabulkan permintaan kami. Sampai sekarang anak kita ini sudah bertugas di Jambi. Sampai sejauh ini Reja itu masih setia jadi kepolisian. Dia sangat setia. Yang melakukan pembunuhan ini kan oknum. Jadi tidak ada yang perlu saya rasa ditakuti. Bukan kepolisiannya, oknum seseorang. Berarti tidak ada rasa traumatis setelah peristiwa yang menimpa kakaknya segala macam ya Pak? Iya, tidak ada. Jadi dalam hal ini oknum yang melakukan. Jadi dia tidak ada takut, tidak ada intimidasi sampai saat ini. Berjalan seperti air yang mengalir. Baik. Bapak, Ibu, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak atas ketersediaan waktunya hadir di Dua Sisi. Kami tahu kesibukan yang luar biasa. Besok sudah harus kembali lagi ke Jambi. Mudah-mudahan Ibu diberikan kesehatan selalu dalam mencari keadilan untuk anaknya. Dan sekali lagi kita nunggu persidangan ini bagaimana akan bisa memberikan keadilannya Bapak-Bapak ya, dan juga membongkar seterang-terangnya apa sesungguhnya motif yang mendasari pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Akhirnya saya Dwi Anggia harus menutup Dua Sisi malam hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam.